Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Fairy Channel, rahimakumullah. Kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, ketika Mesir berhasil dimerdekakan oleh umat Islam. Islam telah tersebar hingga ke Mesir, dan saat itu yang menjadi khalifah adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar ibn Khattab pun menugaskan seorang sahabat yang bernama Amr ibn al-As sebagai gubernur di Mesir. Jadi Amr bin As gubernur Mesir, khalifahnya Umar bin Khattab. Tak lama Amr bin As menjadi gubernur di Mesir. Tidak lama kemudian penduduk Mesir datang menemui gubernur barunya, yaitu Amr bin As. Dan mereka menemui Amr di bulan yang mereka sakralkan. Apa kata mereka? Wahai gubernur kami, sungai yang membelah Mesir ini adalah Sungai Nil. Sungai Nil ini punya kebiasaan yang kalau kebiasaan itu tidak dijalankan, maka sungai ini tidak akan mengalir. Maka Amr bin As pun bertanya, apa kebiasaannya? Setiap tanggal 11 di bulan ini, kami biasa mencari seorang gadis perawan yang tercantik. Kemudian kami bujuk orang tuanya hingga ia menyerahkan putrinya. Kemudian kami dandani gadis itu secantik-cantiknya. Buat apa? Kami lemparkan sebagai tumbal di Sungai Nil. Karena dengan cara itu, setiap tahun Sungai Nil ini tetap mengalir deras. Apa kata Amr bin As? La, tidak bisa. Itu kebiasaan yang buruk. Islam datang untuk menghapuskan kebiasaan buruk, bukan untuk membudayakan, melestarikan budaya buruk. Maka setelah itu, pulanglah mereka ini. Mereka khawatir Sungai Nil akan mengering karena mereka tidak memberikan tumbal, dan tanggal 11 ritual yang mereka sakralkan tidak dikerjakan. Maka Sungai Nil ini menyusut sampai hampir kering. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hampir air ini kering kerontang. Lama-lama penduduk Mesir pada pergi meninggalkan Mesir, karena ini adalah satu-satunya sumber air bagi mereka, Sungai Nil. Mereka mengatakan, gimana kami mau bertani? Gimana kami mau berkebun? Tidak ada sumber air. Lama-lama Amr bin As, gubernurnya ini bingung. Akhirnya Amr bin As menulis surat pada Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Diceritakan sama Amr dari awal sampai akhir. Wahai Amirul Mukminin, kebiasaan orang Mesir sebelum datang Islam, mereka menumbalkan wanita perawan di Sungai Nil setiap bulan 11. Kalau tidak, maka Sungai Nil, sumber mata air mereka satu-satunya akan mengering. Maka aku mengatakan bahwa itu tidak boleh dilakukan lagi. Ini adalah perbuatan buruk. Dan sekarang di Mesir kondisinya seperti ini dan itu. Maka kemudian Umar pun segera menjawab keluhan dari gubernurnya Amr bin As. Umar mengatakan, apa yang kau lakukan benar. Tidak usah mundur, maju terus. Dan bersama orang yang aku utus ini, kutitipkan sebuah surat kecil. Begitu surat ini sampai ke tanganmu, segera lemparkan ke dalam Sungai Nil. Maka Amr penasaran, ini surat isinya apa? Dibuka sama Amr, tidak panjang suratnya, sepotong saja. Isinya, min Abdillahi Amiril Mu'minina ila Nili ahli Misr, amma ba'du. Surat ini ditulis oleh hambanya Allah, pemimpin kaum muslimin untuk Sungai Nilnya orang Mesir. Fa in kunta innama tajri min kibarika fala tajri. Ndak pakai basa-basi, langsung Umar nulis di situ. Kamu, Sungai Nil maksudnya, kalau mengalir karena kekuatan dirimu sendiri, ndak usah ngalir. Wa in kanallahul wahidul qahar huwallazi yujrika. Akan tetapi, seandainya yang mengalirkan engkau adalah Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, fanas'alullaha ta'ala an yujri'aka. Maka kami minta kepada Allah supaya Allah mengalirkan kamu lagi. Mintanya kepada Allah, Muslim, Tauhid. Bukan minta kepada selain Allah, minta kepada Allah. Tutup kertasnya, terus dilempar sama Amr ke Sungai Nil. Kemudian apa yang terjadi? Cuma dalam 1 malam, langsung Sungai Nil mengalir lagi hingga 7 meter tingginya. Allahu Akbar. Sekarang kita lihat, Sungai Nil menjadi sungai yang tak pernah kering, meskipun dilanda musim kemarau. Penduduk Mesir juga telah berhenti dan meninggalkan tradisi persembahan mereka hingga saat ini.
Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.